Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anakku sekalian kelas 10 SMK Migas Cepu. Marilah kita awali pembelajaran pada mata pelajaran PAI pada hari ini. Sebenarnya ini adalah malam hari ya, saya merekam ini malam hari karena akan digunakan untuk besok hari. Materi ini akan digunakan pada hari Rabu ya, hari Rabu besok tanggal 21 Juli 2021. Karena malam hari maka ada suara jangkrik ya, tidak apa-apa ya anak-anak sekalian ya. Baik, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siswa-siswi SMK Migas Cepu, utamanya kelas 10, karena kalian kelas 10, karena kalian baru, maka kita tidak ada sulitnya atau tidak ada salahnya kalau kita perkenalan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Yahya. Saya beralamat di Desa Ngelandeyan, tepatnya di Dusun Pilang Ngelandeyan. Kalau kalian ke SMA 2 Cepu masih ke barat lagi ya. Terus ada perempatan belok ke kiri kalau dari Cepu. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini adalah kita pertemuan pertama, karena sebelumnya kalian minggu yang lalu sedang melaksanakan MPLS. Semoga kalian bisa mengenal lingkungan sekolah khususnya SMK Migas Cepu ini dengan baik dan dengan senang, meskipun dengan segala keterbatasan karena tidak langsung bisa ke sekolahan, karena kita saat ini sedang mengalami atau sedang menjalankan PPKM karena adanya sebuah pandemi COVID-19 atau virus corona. Kok Vivo ya, Vivo nama HP ya Mas ya. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah perkenalan. Sebelum saya masuk ke materi pelajaran, ada baiknya saya memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu, karena hal ini sangat penting. Mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah materi yang sangat penting ya, materi yang sangat penting karena kalian semuanya beragama Islam. Oleh karena itu, kalian sebisa mungkin diusahakan untuk melakukan pembelajaran PAI. Kalau misalnya di sekolah itu istilahnya PAI, maka kalau di desa-desa kalian itu namanya ngaji ya, namanya ngaji. Ngaji itu kalian bisa datang ke masjid kalau ada pengajian ya, atau di musola, atau kalian datang kepada rumahnya Pak Kiai atau Pak Ustadz di desa kalian. Nah, sekarang kalian saat ini sedang ngaji sama saya atau sedang belajar PAI dengan saya. Ketahuilah anak-anak bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Dalilnya dalam Al-Quran adalah Innad dina indallahil Islam, hanya Islam. Oleh karena itu, belajar tentang agama Islam itu hukumnya wajib bagi setiap muslim atau muslimah ya. Muslim itu untuk laki-laki, muslimah itu untuk perempuan. Jadi saat ini kalian entah laki-laki entah perempuan, kalian belajar ini sangat wajib hukumnya. Oke, di dalam Islam itu ada istilahnya rukun Islam, rukun iman ya. Kemudian ada istilah iman, Islam, dan ihsan. Itu nanti kalian akan belajar banyak. Karena kita terbatas oleh waktu dan terbatas oleh kompetensi dasar, maka pada hari ini kita belajar ngaji Al-Quran dulu ya. Kita ngaji Al-Quran dulu, bagaimana kita cara membacanya, terus bagaimana berhenti atau wakofnya. Kemudian setelah bisa, baru kita pelajari isinya. Baik anak-anak sekalian,
Sekarang kita mulai pembelajaran, yaitu ambillah air wudhu ya. Ambillah air wudhu kio berarti ya wudhu ya, sudah tahu wudhu ya. Setelah ambil air wudhu, kemudian ambillah Al-Quran. Setelah mengambil Al-Quran, ini saya juga bawa Al-Quran. Nah, ini Al-Quran saya. Nah, ini Al-Qurannya. Karena ini malam hari ada bayangannya sedikit tuh. Nah, ini kalian silakan buka surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat yang nomor 49. Nomor loh, bukan halaman. Surat urutan ke-49 ya. Suratnya 49. Namanya Al-Hujurat. Urutannya 49. Halamannya beda-beda. Kalau di Al-Quran saya halamannya ada di 515 ya, ini ya. Lihat 515, ini Al-Hujurat. Jelas apa ada ini malam halamannya. Surat Al-Hujurat ini surat yang diturunkan oleh Allah, yang Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berada di Madinah. Maka surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sudah ada di Madinah, maka sebutannya adalah surat Madaniyah ya, surat Madaniyah. Kalau surat diturunkan di Mekah, maka namanya surat Makkiyah ya. Biasanya kalau surat-surat yang ada di Makkiyah atau di Makkah, yang diturunkan di Makkah maksud saya, itu namanya surat Makkiyah, itu biasanya perihal tentang keimanan. Kalau sudah menuju surat Madaniyah, itu surat yang tentang tatanan ya, tatanan Islam ya, tatanan Islam. Kalau tauhid sudah ada di Makkiyah, kalau iman, tatanan keimanan, keislaman, tata cara hidupnya itu ada di surat-surat yang diturunkan di Madaniyah biasanya, termasuk yang nanti akan kita pelajari. Baik, kalau kalian sudah membuka, tolong dengarkan cara membaca saya. Mohon maaf saya tidak fokus kamera karena saya harus baca Al-Quran ya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Perhatikan baik-baik cara membaca saya biar kalian bisa meniru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekali lagi biar kalian bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu cara membacanya ya. Baik, kalau kalian ingin berhenti di lafal akhawaykum, maka kalian mengulanginya lagi dari fa'aslihu. Nih contohnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Titik. Itu waqaf, berhenti. Maka ulangi dari lafal fa'aslihu. Kenapa harus diulangi? Karena tidak ada tanda waqaf di tulisan akhawaykum ya. Maka kita mengulanginya lagi. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagi kalian yang nafasnya panjang bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, cara bacanya begitu ya. Kalian nanti cara membacanya harus benar. Makanya tolong diperhatikan sekali lagi dengan baik ya. Diperhatikan video ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Nah, ini surat ke-10 di dalam surat ke-10, ayat ke-10 surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Perhatikan baik-baik cara membacanya tadi ya. Sekali lagi, karena ini kita belajar mengaji, maka memang membacanya saya ulang-ulangi biar kalian bisa meniru. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini cara membacanya ya. Kalau cara membacanya sudah benar, baru kita akan memulai dengan mempelajari isinya. Karena ini ayat yang penting, maka tugas kalian pada pertemuan pertama ini yaitu kalian membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 kalian baca. Setelah itu kalian hafalkan ya. Setelah itu kalian hafalkan, kemudian dibuat video, kemudian kalian kirimkan ke saya. Jadi kalian membuat video hafalan surat Al-Hujurat ayat 10, nanti kalian kirim video ke saya. Pak, kenapa video? Kenapa tidak pesan suara saja? Biar saya bisa melihat wajah kalian. Ya, biar bisa melihat wajah kalian. Jangan lupa nanti di dalam kolom komentar kalian sebutkan nama, kelas, dan nomor absen di dalam komentar nanti ya, karena ini channel YouTube. Nanti kalian komentar nama siapa, kelas berapa, jurusan apa, nomor absen berapa, tulis di kolom komentar. Adapun tugasnya kalian japri berupa video, japri ke nomor WA saya. Baik anak-anak sekalian, demikian pelajaran pada hari Senin ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar. Kita sudah selesai belajar surat Al-Hujurat ayat ke-10. Minggu depan kita akan melanjutkan, yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 10 kemudian dengan mempelajari isinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar dengan semangat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.